Oke, kali ini kita akan belajar untuk memvisualisasikan molekul. Jadi kita akan mencoba untuk memvisualisasikan molekul menggunakan By3DMol. Ada dua jenis molekul yang akan kita tampilkan kita pelajari di hari ini, yaitu menggunakan data dari protein database dari RGSB-RG dan chemical ID file CID dari PubChem. Jadi kita ambil contoh misalnya yang dari RGSB PDB protein data bank. Misalnya kita ambil di sini COVID viral proteinnya, coba misalnya ini SARS-CoV-2 COVID-19 viral protein. Jadi virusnya protein SARS-CoV-2 ini. Jadi ini proteinnya, kita lihat lebih detail tentang molekul ini. Di molekul ini terdiri dari 3 chain ABC. Jadi ini spike glycoprotein dari virusnya. Jadi pada pH 4,5 spike-nya. Nama senyawanya adalah 7JWY. Kita taruh di sini, kita tampilkan coba. Jadi kita akan menggunakan, bilanglah kita beri nama protein gitu. Kemudian kita menggunakan By3DMol untuk melihat dari senyawa kita. Tadi PDB 7JWY. Kita ingin lihat biar agak besar begitu. Kita buat lebar gambarnya adalah 900. Kemudian kita ingin menampilkan proteinnya dalam bentuk apa? Kartun seperti di RGSB ini, ini jadi semacam ini, ribbon semacam ini, apa ya, pita begini, semacam begini, helix mungkin istilahnya ya. Jadi kita akan tampilkan dalam bentuk kartun. Kemudian warnanya kita akan pilih spektrum saja, jadi berwarna-warni begitu. Spektrum, kita lihat seperti apa protein yang kita dapatkan. Oke, ini adalah bentuk protein yang kita pelajari tadi. Jadi tadi ada 3 chain, ada 3 rantai ABC. Kita mau lihat yang mana sih yang A, mana sih yang B, dan mana sih yang C gitu ya. Kita bisa tampilkan juga ini dalam bentuk stick gitu. Jadi dalam bentuk 3 dimensi tapi berupa batang gitu. Lebih tidak menarik sepertinya kalau batang ya. Kalau mungkin besar begini agak menarik, tapi karena ini ukuran molekulnya sangat besar, jadi kelihatan kayak seperti gumpalan gitu saja. Kita juga bisa tampilkan bentuknya ini seperti sphere misalnya begitu ya. Misalnya sphere. Jadi kita buat dalam bentuk sphere. Seperti ini. Jadi dalam bentuk apa ya, space filling begitu, tapi tidak nampak dengan jelas karena warna-warni itu tadi ya. Kalau kita buat warnanya putih mungkin tanpa memperdulikan warna dari atom-atomnya mungkin malah lebih, tapi tetap rongga-rongganya tidak terlalu nampak ya, kan tidak terlalu nampak. Oke.
kita akan lihat tadi bahwa di dalam senyawa yang kita pelajari ini tadi ada 3 channel, kita rantai ya, 3 chain. Kita sebut aja yang satu adalah rantai A, di mana rantai A ini menggambarkan chain A itu dari protein itu, chain A dari protein kita. Kemudian kita buat rantai B, itu adalah chain B, kemudian rantai C adalah chain C. Jadi kita ubah ini ke dalam B, ini ke dalam C, maka BRB ini mewakili rantai B, ini mewakili chain B, kemudian rantai C mewakili C. Maka misalnya saja kita ingin membuat 3 baris gambar begitu ya, 3 molekul ini dengan warna yang berbeda-beda untuk masing-masing chainnya itu. Jadi misalnya kita ambil ini adalah RA gitu, rantai A-nya. Rantai A-nya berupa stick, warnanya spektrum. Kemudian rantai B-nya bentuk sphere, warnanya putih. Kemudian RC-nya kartun, kita buat warnanya spektrum gitu, warna-warni gitu. Seperti apakah gambar yang kita peroleh? Ada yang salah. Oke, sorry, your grade ya. Ada yang salah apa? Oh, RC-nya, C-nya C besar. Oke, jadi ini gambar yang kita peroleh. Jadi semuanya sama ini. Jadi yang kartun itu adalah RC, yang ribbon itu. Kemudian yang sphere, mana yang sphere? Ini kok sphere ini kayaknya. Sphere tapi white itu RB. Kemudian yang stick itu RA. Oke. Ketiga-tiganya sama. Kita tampilkan sekarang. Kita ingin ini muncul di kolom pertama. Jadi ini di kolom pertama. Kemudian ini kita tampilkan di kolom kedua yang warna putih ini. Kolom kedua, kemudian yang satunya kita tampilkan di kolom ketiga. Karena mulainya dari 0, maka kita pakainya adalah 0, 1, 2, koma. Oke, jadi struktur yang lain dibuat dalam bentuk stick, tetapi hanya yang kita pilih tadi. Ini kita perlebar sedikit, 1000 barangkali, 1050 nah, biar penuh seperti atasnya begitu, 100. Hampir penuh. Oke. Jadi kita perkecil gambarnya bisa. Oh, dan ini sudah kepotong tekanannya, berarti mungkin 1000. Kepotong lah? Enggak kepotong kalau 1000. Oke, jadi di sini di gambar A itu adalah sticknya itu adalah rantai A yang berupa stick. Kemudian di B, di kolom kedua itu B-nya berupa sphere berwarna hitam, berwarna putih, kemudian yang ini adalah rantai C-nya. Jadi kalau kita buat dalam satu gambar seperti yang tadi, ini kita bisa semacam ini. Kita juga bisa menampilkan gambarnya dalam bentuk van der Waals. Jadi kita buat misalnya di sini
van der Waals kita beri warna putih misalnya begitu. Jadi kita tampilkan di sini, kita tambahkan surface, kita tambahkan surface berupa van der Waals gitu. Jadi kita pakai van der Waals di mana dia berupa sphere dengan warna putih untuk semuanya. Kemudian opacity kita perlu tambahkan di sini opacity. Jadi kita buat ini dikurangi 1 opacity. Jadi transparansinya kita atur misalnya 0,75 gitu, warnanya putih. Ada yang salah, color white opacity, oh colornya hilang 1 ini ya. Oke. Jadi di semuanya kita ganti tadi, kita ganti ke dalam bentuk van der Waals-nya, karena senyawanya cukup besar gitu ya, senyawanya cukup besar gitu sehingga tidak terlalu nampak di sini. Ini yang warna putih, yang warna putih ini adalah rantai B begitu, rantai B warna putih, yang lainnya ini adalah van der Waals-nya gitu. Jadi posisi B, posisi C kita beri warna ini misalnya bukan putih tapi merah gitu. Red, ini juga kita beri warna merah, ini juga kita beri warna merah. Oke, jadi sekarang nampak rantai ABC kita dalam bentuk stick. Ini rantai A dalam bentuk stick yang warna merah di kolom pertama ini. Kemudian ini rantai merah di B, itu adalah rantai B, dan yang pita di sini adalah rantai C-nya. Jadi kalau dalam bentuk van der Waals-nya sepertinya terbentuk gambar 3 dimensi yang nampak begitu. Jadi gaya van der Waals sendiri adalah gaya di mana gaya tarikan dan tolakan antar atom itu minimal, dalam artian jarak di mana gayanya adalah yang paling rendah, gaya tarik menarik maupun tolak menolak, sehingga kalau jaraknya lebih besar sedikit daripada gaya van der Waals dia akan ditarik, kalau lebih kecil sedikit dari gaya van der Waals akan ditolak jaraknya. Kita bisa membuat gini, semuanya bergerak. Ketika kita gerakkan salah satu, kita bisa juga membuatnya terpisah. Jadi linked fields. Jadi ini kita gerakkan secara individual masing-masing, jadi tidak bingung dia. Kita run lagi. Oke. Jadi tadi linked filmnya kita ubah di sini linked fields false. Jadi tidak berhubungan antara satu kolom dengan kolom yang lain. Jadinya ketika kita gerakkan maka yang bergerak hanya atom yang
kita inginkan saja. Jadi gini, ini adalah stick untuk rantai A, posisinya di situ. Kemudian ini yang tadi kita ganti warna jadi red kalau tidak salah. Jadi tadi warnanya adalah red, tidak lagi spektrum maupun putih, kita ganti warnanya merah semua. Oke, kita simpan dulu biar enggak susah dia. Belum dirangi tadi ya. Oke, jadi warna yang pertama ini dalam bentuk gambar stick itu adalah rantai A, kemudian yang dalam bentuk sphere di kolom kedua ini adalah rantai B, ini rantai B-nya. Kemudian yang dalam bentuk ribbon di sini ini adalah rantai C-nya. Nah, karena kita tidak hubungkan satu sama lain, maka bisa digerakkan secara terpisah satu sama lain. Jadi by default dia terhubung satu sama lain, tapi kita bisa membuat dia tidak terhubung satu sama lain. Oke, barangkali itu untuk pertemuan yang kali ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba data CID dari PubChem untuk menggambarkan. Misalnya kita nanti akan mencoba melihat Ritonavir obat untuk COVID misalnya, atau chloroquine misalnya yang juga diduga bisa digunakan untuk COVID begitu. Nanti kita lihat strukturnya, kesamaan dan perbedaannya. Terima kasih.